Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing dalam keadaan yang baik. Saat ini sebelum kita memulai kebaktian kita, saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita yang terbaik untuk datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Saya memberikan waktu sejenak untuk jemaat Tuhan boleh bersaat teduh, berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sembah dan puji Allah kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk boleh masuk ke hadirat-Nya yang kudus, menikmati kehadiran-Nya, menyembah Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu Allah Roh Kudus.
Benar ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami sembah. Dan benar ya Tuhan, saat ini kami rindu ya Tuhan, datang ke hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, rindu memuji, memuliakan Engkau, rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan karena kami tahu Engkau Allah kami yang kudus, saat ini ya Tuhan, kuduskan layakan kami ya Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat memberikan ibadah kami yang sejati, ibadah kami yang berkenan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah hampir 3 bulan kita mengalami masa pandemi di negara kita. Dan mungkin akhir-akhir ini kita melihat berita di media massa membuat kita khawatir dan gelisah. Karena itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita mau lihat janji Tuhan di Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada kita yang berharap kepadanya, dan kasih pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita mau menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu nyanyian Kemenangan Iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal. Sama seperti seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita sekarang mau sama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi oleh firman. Mari kita angkat satu pujian, Ku haus akan firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku Tuhan, telah ku buka mata hatiku
Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berbakti kepada Tuhan. Dan kita boleh berbakti dengan cara yang berbeda, mungkin sedikit aneh, tetapi ini adalah salah satu cara terbaik untuk kita terus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan hari ini dengan kesempatan ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu saya ajak jemaat Tuhan untuk kita berdoa, meminta pimpinan Roh Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur pada hari ini atas kesempatan yang indah boleh bersekutu dengan Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran sebagai murid, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati alat-alat yang kami pakai agar boleh dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga tolong hamba-Mu ini yang adalah manusia biasa, yang banyak kelemahan-kelemahannya, namun Engkaulah yang melayakkan hamba-Mu dengan kuasa daripada firman-Mu yang akan mengajari kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga sadar setan juga bekerja agar firman yang kami dengar ini berlalu begitu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala roh-roh yang mengacaukan pikiran kami, yang membuat pikiran kami tertutup, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kemuliaan-Mu nyata pada pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Sembunyikan hamba-Mu sehingga Engkau saja yang terlihat. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan, Juru Selamat. Kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini sebagaimana tema yang diberikan berkenaan dengan Roh Kudus sebagai salah satu pribadi Tritunggal, dan pada kesempatan ini terlebih saya akan menyoroti pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Mari kita buka pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupannya. Berbicara tentang Roh Kudus, ia mempunyai karya, ia mempunyai pekerjaan yang luas sekali. Roh Kudus bisa bekerja di tengah-tengah alam semesta ini. Kita lihat di Kejadian pasal 1. Roh Allah melayang-layang. Dari masa penciptaan Roh Allah sudah ada. Dan bahkan sampai saat ini Roh Allah masih turut bekerja. Bagaimana Roh Allah bekerja di tengah-tengah dunia setiap bangsa-bangsa yang tidak percaya. Bagaimana Roh Allah bekerja di tengah-tengah pergumulan jemaat Tuhan. Roh Allah bekerja bagi orang yang mengalami kedukaan. Roh Allah memberikan penghiburan. Bagaimana Roh Allah juga sampai saat ini masih bekerja dalam pemberitaan Injil firman Tuhan. Dan Roh Allah bekerja di tengah-tengah gerejanya. Jadi kalau berbicara tentang Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran, itu sangat luas sekali. Dan hari ini, pada kesempatan ini saya membicarakan tentang Roh Allah, Roh Kudus berkenaan dengan orang percaya. Yang pertama, Roh Allah sudah dijanjikan di pasal yang ke-14 di kitab Injil Yohanes. Bagaimana Yesus menjanjikan seorang penghibur.
Dan diulangi lagi di pasal 16, bagaimana pekerjaan penghibur itu sendiri, yaitu Roh Allah itu sendiri. Dan ini sudah dijanjikan ketika nanti Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Dan dia tidak meninggalkan umatnya, tidak meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia memberikan seorang penolong, Roh Allah, Roh penghibur dalam masa-masa yang tidak mudah bagi murid-murid pada saat itu. Dan mari kita lihat pekerjaan Roh Kudus. Apabila ia sudah datang di ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus mengingatkan, menginsapkan dunia akan dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus ini mendahului untuk mengingatkan di dalam setiap orang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal 3. Dan Roh Kudus ini digenapi dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika khotbah Rasul Petrus, bagaimana ada banyak orang yang percaya, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Roh Kudus, ketika kedatangan Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, diberikan Roh Kudus, itu sungguh luar biasa sekali, menginsapkan dunia akan dosa kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan bagaimana penghakiman itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan penghakiman itu sudah dilakukan di kayu salib. Pertanyaannya, adakah kita mau ikut? Karena Tuhan Yesus disalib itu bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk kita. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu sebagai menggantikan saya secara pribadi dan jemaat Tuhan. Jadi Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa. Bagaimana dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kebenaran bahwa Kristus kembali kepada Bapa menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan penghakiman itu pasti akan ada dan datang. Masalahnya kalau kita tidak bagian daripada kerajaan Allah, kita akan menjadi bagian penghakiman itu sendiri. Tetapi di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman, karena dia sudah terhakimi di kayu salib. Bukankah Yesaya mengatakan bahwa dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Jadi Roh Kudus mengingatkan akan hal itu bagi setiap orang percaya. Jadi bahkan ketika kita percaya pun, itu bukan karena semata-mata kekuatan kita, tetapi karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau berjalan di dalam Kristus, kita berjalan di dalam Roh Kristus, Roh Allah itu sendiri. Kenapa kita harus takut bersaksi? Toh yang membuat orang itu percaya bukan kita, tetapi Roh Allah itu sendiri. Jadi kita tinggal menyampaikan dan kita berdoa, kiranya Roh Allah melawat setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Bagian pertama tadi, pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu menginsapkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang kedua, yaitu di ayat yang 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi poin yang kedua ini adalah bagaimana Roh Allah, Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Melakukan atau mengoreksi hati kita agar kita sadar akan dosa-dosa kita, penyesalan kita. Tetapi ini konteksnya bukan menuduh, berbeda. Kalau iblis menuduh ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita hidup kudus dalam Tuhan. Tetapi berbeda dengan Roh Allah, Roh Kudus, yaitu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, yang selalu mengingatkan. Bagaimana seringkali di hati nurani kita, seringkali ketika kita melakukan satu kesalahan, seringkali ada hati yang menusuk. Oh, biar yang kamu lakukan ini salah, kamu harus memperbaikinya. Itu merupakan kebenaran-kebenaran yang Roh Allah sendiri ingatkan. Bagaimana juga dalam kehidupan perjalanan kehidupan kita. Seringkali ketika kita lemah, kita seperti diingatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Ketika kita mungkin letih lesu, kita ingat firman Tuhan yang sering kali disampaikan oleh Bapak Gembala, marilah kepada aku semua yang letih lesu beban berat. Itu adalah pekerjaan Roh Allah, Roh Kudus, mengingatkan kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita salah, kita diingatkan. Ketika kita lemah, kita diingatkan akan kekuatan yang kita dapat daripada penghibur itu sendiri, yaitu firman Allah, yaitu Roh Allah itu sendiri yang mengingatkan kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itulah pekerjaan karya Roh Kudus bagi orang percaya. Yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-14, Ia, yaitu Roh Allah, akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Allah itu selalu memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan dirinya sendiri atau juga bukan memuliakan kepentingannya sendiri, tidak. Tetapi kembali kepada Kristus. Karena Tritunggal ini 3 di dalam 1, 3 pribadi yang merupakan satu keutuhan. Ya. Kalau ilustrasi-ilustrasi seringkali kita dengar, ya bagaimana telur. Telur itu memiliki 3 sifat, yaitu kulitnya, putihnya, dan kuningnya. Tetapi kemanapun dipisahkan itu tetap telur. Ya. Sama seperti Tritunggal ini, bukan berarti Roh Kudus itu lebih rendah daripada Kristus, tidak. Mereka satu kesatuan, namun 3 pribadi yang berbeda. Yang pertama tadi menginsafkan dunia akan dosa. Bagaimana juga menginsafkan diri kita. Yang kedua itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita mau dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Yang ketiga, memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus, segala hormat bagi kemuliaan namanya. Dan bagaimana memimpin kepada kesaksian pemberitaan Injil. Jadi kuncinya adalah ketika seseorang mau menjadi saksi, dia terlebih dahulu menerima Roh Allah itu sendiri. Dan bagaimana menerima Roh Allah itu sendiri? Yaitu menerima Kristus yang sudah mati di kayu salib dan dengan sendirinya dimateraikan. Roh Allah itu sudah ada. Tapi persoalannya, maukah kita dipimpin olehnya? Tuhan Yesus sudah menjanjikan Roh Allah itu sendiri. Ketika dia sudah naik ke surga, dia berikan. Dan bagaimana kita melihat hal-hal yang spektakuler dalam Kisah Para Rasul. Itu bukan, kalau kita bisa reduksi, itu bukan kisah para rasul, tetapi kisahnya Roh Allah, kisahnya Kristus. Bagaimana melakukan mujizat luar biasa, itu pekerjaan Roh Allah. Pada saat saudara percaya kepada Kristus, kita dimateraikan dan kita memiliki Roh Allah itu sendiri. Dan Roh Allah itu sendiri yang akan terus menguduskan hidup kita hari lepas hari. Bertobat itu sekali, tapi pertobatan itu agaknya hampir setiap hari. Dan Roh Allah itu yang menjadi penolong bagi kita, yang selalu menjadi alarm. Makanya bagaimana kita untuk semakin peka terhadap Roh Allah, kita harus bersekutu. Kita harus membaca firman-Nya. Kita harus berdoa di dalam roh kita kemanapun kita pergi. Ya artinya kita selalu ingat bahwa ada pribadi yang hidup bersama-sama dengan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita perlu peka terhadap suara itu. Bagaimana kita memiliki kepekaan itu kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim bersama dengan Allah itu sendiri? Ketika kita sudah menjadi warga gereja, seringkali kita juga mengalami kemunduran. Seringkali kita juga mengalami kelemahan di dalam diri kita ketika kita mendapati diri kita ketidakmampuan untuk berubah. Tetapi itu merupakan satu proses. Bagaimana kita mulai berjalan di dalam Kristus. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada satu lagu yang saya ingat di Kidung Jemaat mungkin itu. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, perubahan ajaib itu memang akhirnya akan lahir dari dalam. Karena apa? Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri sudah mengisi hati kita, pikiran kita. Tapi memang seringkali kita masih terpenjara dalam kedagingan kita ini. Karena ini kedagingan, artinya kedagingan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pada saatnya, ketika kemuliaan itu datang, kesempurnaan itu, ketika Tuhan Yesus menjemput kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sekalian, jangan pernah kita mundur ketika kita mungkin mendapati hidup kita
seringkali jatuh bangun, masih ada Roh Allah yang selalu mengingatkan, memimpin. Masih ada kehidupan, kesempatan yang Tuhan berikan. Saya teringat juga tentang Rasul Petrus, ketika dia dengan gagah beraninya, ketika Tuhan Yesus katakan, kalian akan tercerai-berai, aku akan mati. Dia katakan, sekali-sekali tidak Tuhan, saya akan maju bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu akan menyangkal aku. Dia katakan, enggak. Mungkin itu adalah satu keyakinan Petrus ketika mengiring Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan penyesalan itu terlihat ketika dia kembali kepada pekerjaan lamanya, yaitu menjala ikan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, Tuhan Yesus mendatangi dia. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Kedua kali lagi Tuhan Yesus juga berkata, apakah engkau mengasihiku? Petrus juga menjawab, Tuhan, engkau tahu isi hatiku, aku mengasihimu. Ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Hancurlah hati Petrus. Gembalakanlah umatku. Kegagalan yang dialami oleh Petrus mungkin juga kita alami juga dalam perjalanan kekristenan kita. Tetapi masih ada Roh Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri yang datang mengingatkan kita, menyadarkan kita, menginsafkan kita dari dosa kita. Jangan sampai kita justru menghukum diri kita sendiri. Kristus sudah ada, sudah datang, sudah hadir, dan dia berikan penolong bagi kita. Pertanyaannya, kembali lagi, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri? Mari kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Biarlah kiranya hal itu kami tangkap dan kami boleh dipimpin oleh Roh Kristus itu sendiri yang dijanjikan bagi kami orang percaya. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kepekaan agar selalu ikut pimpinan daripada Roh-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan, berkati hamba, tambahkan hikmat, kemampuan untuk kami semakin mengerti, singkapkan kebenaran firman-Mu bagi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengar, yang boleh menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan membuat kita lebih mengenal Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita membawa setiap pergumulan doa kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk boleh mengangkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait
Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur kembali kami datang ke hadirat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk kesehatan para jemaat dimanapun berada. Kiranya kasih karunia pertolongan Tuhan yang akan melindungi dan tentara malaikat-Mu surgawi yang berjaga-jaga dalam setiap tempat jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati dengan segala limpah dalam kehidupan usaha para jemaat-Mu. Juga Tuhan berdoa untuk pertumbuhan rohani, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari kami semakin melakukan apa yang Tuhan inginkan, rindukan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berdoa juga untuk BPJ, BPD, dan BPH GKII dan seluruh Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun berada dalam keadaan situasi seperti ini. Biarlah semakin hari semakin dipakai dalam setiap pengurusan, juga boleh berkoordinasi dengan baik. Dan juga untuk penanganan COVID-19 Bapak. Kami percaya ini merupakan perenungan bagi hidup kami manusia, bahwa kami tidak ada apa-apanya. Ketika COVID melanda, kami langsung berantakan. Kami percaya dan bahkan kuasa-Mu tempat yang paling aman. Kami berdoa ya Bapak, supaya penanganan COVID ini juga boleh berjalan dengan baik, dan bencana ini boleh secepatnya mereda, dan biarlah kehendak rencana-Mu yang jadi. Juga berdoa Bapak untuk kelanjutan para studi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran sebagaimana Tuhan memberikan kepintaran 10 kali lipat kepada Daniel, Tuhan juga memberikan kepintaran kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.